Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara lomba, serta generasi muda Indonesia yang saya banggakan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan lomba pidato tanpa ada halangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Anis Fitria dari SMK Negeri 1 Dukuturi, akan berpidato dengan tema Pentingnya Membaca Buku. Hadirin yang saya hormati, fakta menyebutkan bahwa Indonesia berada di urutan kedua dari bawah tentang literasi dunia, yang artinya minat baca masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Data UNESCO menyebutkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%, yang artinya dari 1.000 orang di Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. Dari data tersebut, pelajar termasuk dari 1.000 orang itu. Jika kita memperhatikan kebiasaan dari pelajar zaman sekarang, mereka lebih asik bermain dengan gawainya daripada dengan membuka buku. Dengan gawai mereka merasa lebih baik, seperti dengan bermain games, menonton video-video hiburan, atau sekedar membuka akun media sosial. Hadirin yang saya hormati, tidak ada salahnya jika kita sebagai pelajar mengikuti perkembangan teknologi. Banyak sekali dampak positifnya. Namun ada juga dampak negatifnya. Dengan gawai pelajar lebih sering lupa akan waktu. Mereka terlalu asik dengan semua yang disajikan di gawai. Seperti layaknya media sosial. Kita semua tahu apa itu media sosial. Apalagi di zaman seperti sekarang ini yang memaksa kita untuk memiliki akun media sosial. Jika kita tidak memiliki media sosial, perkataan apa yang kita dengar dari orang lain? Kurang pergaulan, kurang update, atau layaknya orang zaman dahulu? Benar adanya jika kita sebagai pelajar harus memiliki media sosial. Dengan media sosial, kita bisa mencari informasi dari berbagai dunia. Namun, pernahkah kita berpikir, berapa waktu yang kita luangkan untuk membuka gawai? Dan berapa waktu yang kita luangkan untuk membaca buku? Apakah seimbang? Apakah lebih banyak membaca buku? Hadirin yang saya hormati, Najwa Shihab pernah berkata, membaca adalah investasi paling murah, namun keuntungannya sangat besar dalam hidup. Membaca adalah suatu proses memperoleh pesan yang disampaikan oleh penulis melalui media berupa kata-kata ataupun bahasa tulis. Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita dapat memperoleh informasi dan semua ilmu pengetahuan. Dan kita sebagai pelajar harus sadar akan itu. Pernahkah kita bertanya, mengapa negara Indonesia sejak dahulu tidak pernah maju? Padahal negara Indonesia adalah negara maritim yang terbesar, pertambangan emasnya besar, kaya akan pulau, suku, bahasa, budaya, dan sumber daya alam. Tapi, mengapa tidak maju? Seperti data minat baca yang saya sampaikan di awal, bahwa minat baca masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Berbeda dengan negara-negara maju yang menjadikan membaca sebagai kegiatan yang wajib dilakukan setiap hari. Jepang contohnya. Kita semua sudah tahu, masyarakat Jepang sangat gemar akan membaca. Di rumah, di sekolah, di tempat umum, dan dimanapun. Itu cara mereka untuk memperoleh informasi dan mencapai apa yang mereka ingin. Tak heran jika sumber daya manusia di Jepang sangat tinggi. Hadirin yang saya hormati, kita tidak akan bisa bersaing dengan negara-negara maju jika sumber daya manusia di Indonesia masih sangat rendah. Untuk itu, perbanyaklah membaca buku dan terus mengikuti perkembangan-perkembangan negara lain. Karena jika tidak dimulai dari hari ini, lalu kapan? Karena sebentar lagi kita akan membawa nasib Indonesia, membawa nasib negara ini.
Jika tidak dengan membaca, lalu bagaimana kita memperoleh informasi? Bagaimana kita melihat perkembangan negara lain? Karena 10-15 tahun lagi bukan dia, bukan mereka. Tapi kita generasi muda Indonesia. Hadirin yang saya hormati, semua yang kita inginkan dapat terwujud dengan membaca buku. Sudah sangat jelas bahwa membaca adalah kunci kesuksesan. Untuk itu, masa depan kamu, masa depan kita, masa depan negara ini dimulai dari hari ini. Sebelum saya menutup pidato pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Tidak punya uang tidak apa-apa, karena kaya tidak selalu harta. Hidup dan mati takdir sang penguasa. Jangan lupa membaca buku sampai tua. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.